Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noval Ardiansa Sudai, kelas MPI 4B, NIM 1810221019. Di sini saya akan membuat video pembelajaran pada mata kuliah Manajemen Perkantoran dan Kearsipan. Yang saya akan jelaskan yaitu ada 6 bab, dengan bab yang pertama aspek manajemen dalam perkantoran, yaitu dengan pembahasan yang pertama, manajemen sangat penting untuk diimplementasikan dalam kegiatan operasional kantor. Kebutuhan terhadap manajemen bukan hanya karena kebutuhan akan pengembangan organisasi dan respon terhadap lingkungan perubahan organisasi, namun lebih jauh dan kebutuhan terhadap manajemen ialah kebutuhan untuk mensukseskan tercapainya tujuan organisasi. Menurut Aldag dan Steers menjelaskan bahwa manajemen adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, dan pengelolaan staf, kepemimpinan, dan pengawasan dalam organisasi yang dilakukan secara sistematis guna mencapai tujuan tertentu. Kemudian pendekatan manajemen itu ada 5 bagian. Dengan pendekatan yang pertama, pendekatan proses operasional. Kemudian yang kedua, pendekatan perilaku manusia. Yang ketiga, pendekatan sistem sosial. Yang keempat, pendekatan sistem. Yang kelima, pendekatan kuantitatif. Kemudian, manajemen merupakan sebuah subjek yang sangat penting karena mempersoalkan penetapan serta pencapaian tujuan tertentu yang telah ditetapkan oleh organisasi. Kemudian, fungsi-fungsi manajemen menurut para ahli. Pemahaman mengenai fungsi manajemen di kalangan para ahli relatif bervariasi, namun demikian fungsi manajemen dapat dipandang dalam 2 klarifikasi, yaitu fungsi organik dan fungsi pelengkap. Kemudian peran manajer dalam manajemen. Manajer adalah seorang yang memiliki tanggung jawab terhadap seluruh bagian dalam kegiatan organisasi. Manajer memimpin beberapa unit fungsi pekerjaan dan memimpinnya untuk bergerak dalam organisasi berskala kecil. Kemudian bab yang kedua, ruang lingkup manajemen perkantoran. Kegiatan yang ada di lingkungan perkantoran disebut dengan pekerjaan kantor atau kegiatan tata usaha kantor. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, tata usaha ialah penyelenggaraan urusan tulis-menulis atau keuangan dan sebagainya. Kemudian asas pekerjaan dalam manajemen perkantoran itu yang diantaranya cara kerja dengan mudah dapat diseragamkan. Yang kedua, pengawasan mudah dilakukan. Yang ketiga, penggunaan peralatan dan perabotan kantor dapat dihemat. Kemudian yang keempat, beban kerja pekerjaan kantor dapat dibedakan pembagian secara lebih merata. Kemudian fungsi manajemen perkantoran yaitu ada 4 bagian, dengan yang pertama perencanaan, pengkoordinasian, penempatan pegawai, pengawasan, dan kemudian sasaran kegiatan manajemen perkantoran. Sasaran yang terkena oleh rangkaian kegiatan itu pada umumnya adalah pekerjaan perkantoran. Walaupun demikian, sasaran kegiatan manajemen perkantoran sebenarnya lebih luas cukupnya. Kemudian
Bab yang ketiga, organisasi perkantoran. Perilaku organisasi merupakan bidang yang terus berkembang guna membantu manajer memahami manusia secara lebih baik sehingga dapat mencapai peningkatan produktivitas, kepuasan penyelenggaraan, dan posisi kompetisi yang lebih baik melalui penerapan manajemen yang lebih baik. Pengertian organisasi kantor yaitu organisasi mengacu pada sistem makna bersama yang dianut oleh anggota. Membedakan organisasi itu menyatakan bahwa organisasi merupakan koordinasi yang bersifat rasional yang dilakukan oleh sejumlah orang demi mencapai sejumlah tujuan yang jelas. Kemudian struktur organisasi itu menetapkan cara pembagian, pengelompokan, dan pengorganisasian pekerjaan secara formal. Menurut Gibson et al. Menyatakan bahwa struktur organisasi merupakan cetak biru yang mengidentifikasi bagaimana orang dan pekerjaan dikelompokkan bersama dalam suatu organisasi. Kemudian budaya organisasi kantor. Budaya organisasi merupakan sistem nilai yang dikembangkan dan berlaku dalam suatu organisasi yang menjadikannya ciri khas sebagai sebuah organisasi. Kemudian perubahan organisasi. Manajemen merupakan salah satu isi aktual dalam perkembangan organisasi. Perubahan perlu dilakukan secara situasi dan kondisi yang berubah. Namun permintaan terhadap produk berubah. Tuntutan perkembangan zaman. Kemudian bab yang keempat, komunikasi dan korespondensi. Hubungan yang harmonis antara pemimpin dengan pegawai memegang peranan yang strategis, terutama dalam kegiatan operasional kantor, sebab pencapaian tujuan organisasi dan kegiatan operasional kantor membutuhkan suatu kerjasama yang saling mendukung dan mempengaruhi di antara berbagai elemen yang ada di organisasi. Kemudian, komunikasi merupakan proses penyampaian pikiran, informasi, peraturan, atau instruksi dengan suatu cara tertentu. Kemudian, korespondensi yaitu surat menyurat atau komunikasi dengan surat. Menurut Kamus Besar menyatakan bahwa korespondensi berarti hal surat menyurat. Kemudian pengetahuan dan permasalahan seputaran korespondensi yaitu pengetahuan tentang korespondensi dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu pengetahuan tentang bahasa surat, pengetahuan tentang penulisan surat, pengetahuan tentang pengiriman dan penerimaan surat. Kemudian bab yang kelima, manajemen arsip. Kata arsip dalam bahasa Indonesia disebut dengan arsip. Dalam bahasa Belanda dan dalam bahasa Inggris disebut dengan archive. Menurut Chonia menyatakan bahwa arsip dalam istilah bahasa Indonesia, arsip terkadang disebut dengan warkat atau merupakan setiap catatan tertulis baik dalam bentuk gambar ataupun
bagan yang memuat keterangan-keterangan mengenai sesuatu subjek. Kemudian jenis-jenis arsip itu ada dua, yang pertama berdasarkan media dan yang kedua berdasarkan fungsi. Dan kemudian penyimpanan arsip itu adalah sistem yang digunakan untuk menyimpan arsip agar dapat ditemukan dengan cepat bila mana arsip waktu-waktu dipergunakan. Sistem kearsipan adalah pengaturan dan penyimpanan arsip secara logis dan sistematis. Kemudian bab yang keenam, yang terakhir, teknologi di lingkungan perkantoran. Peranan teknologi di lingkungan perkantoran semakin besar, bahkan semakin dominan. Implementasi teknologi terbarukan di lingkungan perkantoran dan menentukan kualitas pekerjaan kantor itu sendiri. Kemudian pengertian teknologi. Pengertian teknologi itu adalah berasal dari bahasa Prancis yang dapat diartikan sebagai semua proses yang dilaksanakan dalam upaya mewujudkan suatu secara rasional. Kemudian teknologi komputer itu merupakan salah satu teknologi yang paling penting dan terpopuler di lingkungan perkantoran. Kemudian teknologi informasi dan komunikasi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi atau Infokom yang dewasa ini semakin menakjubkan. Bahkan menurut Qadir, teknologi informasi tidak hanya terbatas pada teknologi komputer atau perangkat keras dan perangkat lunak. Kemudian otomatisasi kantor merupakan teknologi tinggi melalui berbagai proses pelaksanaan pekerjaan, meningkatkan produktivitas kerja. Kemudian kantor virtual itu muncul pada tahun 70-an saat mikrokomputer dan peralatan komunikasi yang murah memungkinkan seseorang bekerja di rumah. Kemudian pengaruh teknologi di lingkungan perkantoran. Berkat kemampuan teknologi informasi untuk menjangkau sumber-sumber informasi yang begitu luas, maka pekerjaan di lingkungan perkantoran bisa dilaksanakan dengan baik dan lebih mudah dan up to date. Sekian dan terima kasih. Hanya itu yang saya bisa jelaskan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.